Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Idi Jong Pandeglang atas kesempatannya pada malam hari ini dan juga kepada rekan-rekan sejawat sekalian. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk mendengarkan webinar kali ini. Malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai preeklamsi. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tidak asing lagi dengan preeklamsi, karena kasusnya setiap minggu selalu ada. Preeklamsi ternyata penyebab kematian ibu nomor 1, menurut data Litbang 2016, sebesar 33,07. Sedangkan perdarahan justru sekarang menduduki urutan kedua sebesar 27,03 dan disusul oleh penyebab-penyebab lainnya. Definisi dari preeklamsi itu sendiri adalah sindrom sistemik spesifik pada ibu hamil ditandai oleh hipertensi dan proteinuri yang muncul setelah kehamilan 20 minggu. Jadi diingat kembali, dikatakan preeklamsi bila setelah kehamilan 20 minggu. Bila kurang dari 20 minggu, berarti belum dikatakan preeklamsi. 5% ibu hamil di seluruh dunia terkena preeklamsi. Preeklamsi masih sebagai penyebab utama kelahiran prematur dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas neonatal dan ibu hamil. Epidemiologi preeklamsi, sebagian besar kasus preeklamsi terjadi pada nulipara sehat. Pada wanita multipara yang sedang hamil dengan pasangan baru juga memiliki peningkatan risiko yang sama dengan nulipara. Diagnosis preeklamsi menurut ACOG 2014 dibedakan menjadi preeklamsi atau yang dulu kita sebut preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Dikatakan preeklamsi bila tekanan sistolik lebih sama dengan 140 dan diastolik lebih sama dengan 90 pada kehamilan lebih dari 20 minggu dalam 2 kali pengukuran selang 4 jam pada ibu yang sebelumnya normal. Dikatakan preeklamsi berat bila tekanan sistolik lebih sama dengan 160 dan diastolik lebih sama dengan 110 disertai protein uri minimal yaitu diptiknya minimal positif 1 atau protein urin lebih 300 mg per 24 jam. Kriteria preeklamsi berat menurut ACOG 2014 lainnya yaitu adanya trombositopeni atau trombosit kurang dari 100.000, gangguan fungsi hati yaitu peningkatan kadar SGPT dan SGOT, insufisiensi renal, edema paru, gangguan cerebral atau gangguan visual. Dan dikatakan protein urin tidak harus ada. Ini maksudnya dikatakan preeklamsi berat bila tekanan darah lebih sama dengan 160 per 110 disertai adanya gangguan organ target. Jadi tidak hanya dari ginjal yang dapat kita lihat dari protein uri, tapi juga bisa saja protein uri negatif tapi trombositopeni atau ada peningkatan SGPT SGOT, maka tetap dikatakan preeklamsia berat. Ini menurut PNPK 2016 sama intinya. Kunci patologi pada preeklamsi masih merupakan tanda tanya besar. Namun konsep yang kita gunakan untuk patofisiologi preeklamsi yaitu adanya kegagalan dari invasi tropoblast. Kegagalan invasi tropoblast ini sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Satunya yaitu faktor genetik. Nah, kegagalan dari invasi tropoblast ini menyebabkan adanya kerusakan sel endotel. Kerusakan sel endotel nantinya akan merangsang terjadinya adisi dan aktigrasi trombosit serta pengaktifan faktor-faktor pembekuan darah yang menyebabkan pembentukan fibrin. Kerusakan endotel ini menghasilkan zat vasokonstriktor yang menyebabkan vasospasme dari dan pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya hipertensi. Ini adalah gambaran dari arteri spiralis. Sini kita membandingkan antara kehamilan normal dengan preeklamsi. Pada kehamilan normal terjadi remodeling yang sempurna pada arteri spiralis. Kita bisa lihat pada kehamilan normal penampang dari arteri spiralis membesar.
dan dia lebih elastis. Sedangkan pada preeklamsi itu terjadi kegagalan remodeling dari arteri spiralis sehingga arteri spiralis tetap kecil dan spasme yang menyebabkan terjadinya hipoperfusi pada organ-organ dan supply dari ibu ke bayi tidak terjadi dengan baik ya, tidak sempurna aliran darahnya. Ini sama diperbesar gambarannya. Nah, klasifikasi preeklamsi itu sendiri kita bedakan menjadi dua, yaitu early onset dan late onset. Dikatakan early onset bila terjadi kurang dari 34 minggu. Dan dikatakan late onset bila terjadi lebih dari 34 minggu. Penanggulangan pada preeklamsi kita bagi menjadi 7 P. Yang pertama penyaringan, yang kedua pemeriksaan, ketiga pencegahan, keempat pelimpahan atau rujukan, yang kelima pengobatan, yang keenam perawatan obstetri, yang ketujuh penanggulangan komplikasi. Yang pertama penyaringan. Penyaringan yang kita lakukan yaitu identifikasi kelompok resiko dan mengetahui gejala dini. Siapa saja kelompok resiko yang kelompok risiko preeklamsi, yaitu mereka yang memiliki riwayat preeklamsi sebelumnya, pasien-pasien yang memiliki penyakit ginjal kronik, atau imun disease, diabetes mellitus tipe 1-2, hipertensi kronik, kemudian pasien-pasien yang hamil di atas usia 40 tahun, multiple pregnancy, atau ada riwayat keluarga memiliki preeklamsi atau penyakit jantung, itu juga beresiko terjadinya preeklamsi. Nah, saat ini pemerintah berusaha untuk menurunkan preeklamsi dengan men-screening preeklamsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Bila kita lihat pada buku KIA terbaru keluaran Kemenkes 2020 itu sudah ada screening preeklamsi pada usia kehamilan kurang 20 minggu yang ditandai risiko sedang dengan tanda kuning dan risiko tinggi dengan tanda merah. Kita dapat melakukan rujukan bila terdapat 2 risiko sedang dan atau 1 risiko tinggi. Tanda dan gejala preeklamsi itu sendiri apa saja? Yaitu yang pertama tadi, syaratnya hamil lebih dari 20 minggu, mual muntah pada kehamilan trimester kedua, sakit kepala yang hebat, penglihatan berkurang, wajah, tangan, dan kaki bengkak. Ini gejala yang sering kita temukan. Pertambahan berat badan berlebih, lebih dari 1 kg per minggu, sakit ulu hati. Ini gejala awal yang harus kita perhatikan kemungkinan terjadinya preeklamsi. Setelah kita mengidentifikasi faktor risiko, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dapat kita lakukan yang pertama itu pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah, jadi kita harus sudah hati-hati bila ada pasien yang tensinya di atas 130/90 atau kalau sudah ada lebih dari sama dengan 140/90, maka kita lanjutkan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dapat kita lakukan dan paling mudah yaitu protein urin. Sebenarnya masih banyak pemeriksaan lainnya yang dapat kita lakukan karena biomarker dari preeklamsi itu sendiri ternyata banyak. Yang sedang booming saat ini yaitu pemeriksaan rasio S/1 per PIGF. Dikatakan bila nilainya 38-85 maka ini dicurigai terjadi preeklamsi, dan bila kadarnya lebih dari 85 maka dikatakan kemungkinan besar dia akan terjadi preeklamsia berat. Nah, S/1 dan rasio S/1 per PIGF ini dilakukan saat usia kehamilan 11-13 minggu. Jadi kita sudah dapat mengetahui kemungkinan terjadinya preeklamsi pada pasien tersebut sejak dini dan kita dapat memberi pencegahan. Selain itu, kita juga dapat melakukan USG Doppler arteri uterina untuk melihat adanya gambaran notching. Pengukuran arteri uterina ini ada 2 tahap. Yang pertama pada usia 18 minggu bila notching positif, diulang pada usia kehamilan 22-24 minggu. Bila notching menghilang di atas 24 minggu, maka risiko tinggi terjadinya preeklamsi. Ini gambaran notching. Ini dilakukan oleh spesialis obstetri dan ginekologi.
Kemudian pencegahan apa yang ketiga yang harus kita lakukan pada pasien-pasien preeklamsi? Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan pemberian nutrisi atau mikronutrien seperti kalsium, zinc, selenium, antioksidan, vitamin D. Selain itu, kita juga dapat memberi aspirin dan juga pravastatin. Ini adalah rekomendasi dari WHO 2011, dikatakan bahwa direkomendasikan untuk pemberian kalsium 1,5 sampai 2 gram pada asupan yang rendah pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Dan juga WHO merekomendasikan pemberian aspirin dosis rendah 75 mg pada usia kurang dari 20 minggu. Jadi sebelum, ini adalah pencegahan sebelum terjadi preeklamsi, kita dapat memberikan aspirin. Siapa saja yang dapat kita berikan aspirin dosis rendah? Yang pertama yang risiko tinggi, disarankan untuk pemberian aspirin pada pasien-pasien dengan riwayat kehamilan sebelumnya preeklamsi atau pertumbuhan janin terhambat, pada pasien yang kehamilan multiple, hipertensi kronis, penyakit ginjal, penyakit autoimun atau kekentalan darah. Itu disarankan untuk diberikan aspirin dosis rendah. Untuk yang risiko sedang, sebaiknya dipertimbangkan untuk diberikan aspirin dosis rendah pada kehamilan nulipara, obesitas, riwayat keluarga preeklamsi, sosial ekonomi rendah pada pasien gizi buruk, atau infeksi, atau ada riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Sedangkan untuk pasien yang risiko ringan tidak perlu diberikan. Jadi ini rekomendasi WHO 2011 dan 2018 untuk pencegahan preeklamsi, yaitu pemberian kalsium 1 gram atau sekitar 2 tablet sehari. Dan aspirin juga ini direkomendasikan oleh WHO sebesar 80 mg. Ini rekomendasinya sebaiknya diberikan sebelum 20 minggu atau pada usia kehamilan 12 minggu bila sudah diketahui adanya faktor risiko. Yang keempat yaitu pelimpahan atau rujukan. Jadi bila rekan-rekan sejawat di praktek mandiri atau di puskesmas menemukan ibu hamil dengan tensi lebih dari 140 per 90 atau preeklamsi ringan, maka dianjurkan untuk ANC secara teratur dan dapat diberikan yang tadi pencegahannya seperti kalsium dan juga aspirin serta obat anti hipertensi. Bila rekan-rekan menemukan preeklamsia berat, maka sebaiknya dirujuk ke rumah sakit atau spesialis obstetri untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Doppler, CTG, pengobatan ataupun perawatan. Nantinya pasien-pasien preeklamsi berat juga yang memiliki komplikasi akan dirujuk oleh spesialis obstetri dan ginekologi ke rumah sakit pusat rujukan yang memiliki konsultan fetal maternal untuk penanggulangan komplikasi. Yang kelima, pengobatan. Pengobatan apa saja yang dapat kita berikan pada pasien-pasien preeklamsi? Yang pertama, MgSO4. MgSO4 ini sebagai anti kejang dan brain protector. Kenapa dikatakan sebagai brain protector juga? Karena ternyata MgSO4 juga bermanfaat pada pasien-pasien yang terancam terjadi persalinan prematur. MgSO4 ini sebagai neuroprotektor. Dia mengurangi risiko terjadinya cerebral palsy pada bayi-bayi prematur. Yang kedua yaitu pengobatan yang dapat kita berikan yaitu antihipertensi, dan yang ketiga kortikosteroid sebagai pematangan paru. Ini syarat-syarat pemberian magnesium sulfat sebagai antikonvulsan. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah hafal, ya, saya hanya mengulang saja, yaitu pernapasan lebih sama dengan 16 kali per menit, ada refleks patella, produksi urin lebih sama dengan 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir, dan sudah siap adanya antidotum. Dosis awal dapat diberikan 4 gram MgSO4 atau 10 cc MgSO4 yang 40% dilarutkan ke dalam kristaloid 100 cc diberikan selama 15-20 menit. Dan dosis pemeliharaannya yaitu 10 gram dalam 500 cc kristaloid diberikan dengan kecepatan 1-2 gram per jam. Dan antidotum
yang harus ada yaitu kalsium glukonas 10% atau 1 gram dalam 10 cc dapat diberikan secara intravena dalam waktu 3-5 menit. Ini adalah pemberian MGS4 loading dose dan maintenance. Kadang masih suka ada yang bingung, adanya yang 20%, ada yang 40%, boleh dua-duanya sama saja, hanya kadar cc-nya saja yang berbeda. Kalau 40% berarti kita berikan 10 cc untuk yang dosis awal, dan kalau untuk MGS4 yang 20% maka kita berikan 20 cc. Dilarutkan ke dalam NaCl atau RL ya. Untuk dosis pemeliharaan juga sama, MGS4 40% maupun MGS4 20% dapat diberikan mana saja yang ada. Kalau yang MGS4 40% 25 cc, kalau yang 20% maka 50 cc. Dilarutkan ke dalam 500 cc NaCl. Obat antihipertensi, obat antihipertensi yang dapat kita berikan pada pasien preeklamsia berat atau di mana tekanan darah lebih sama dengan 160/110 yaitu nifedipin. Dapat diberikan 10 mg per oral, dapat diulang 30 menit, maksimal 120 mg per 24 jam sampai terjadi penurunan BP 20%. Selanjutnya diberikan dosis rumahan 3 kali 10 mg. Nicardipin dapat diberikan bila tekanan darah lebih sama dengan 180/120 atau pada hipertensi emergensi. Ini adalah contoh obat-obat yang dapat diberikan pada pasien dengan preeklamsia berat. Selanjutnya yaitu kortikosteroid sebagai pematangan paru. Dapat diberikan dosisnya untuk dexamethasone 6 mg 2 kali 6 mg selama 2 hari, dan untuk betamethasone dapat diberikan 12 mg 1 kali sehari. Diberikan pada pasien-pasien dengan usia kehamilan 24-34 minggu. Selanjutnya yaitu perawatan. Perawatan pada pasien preeklamsi ada 2, yaitu perawatan konservatif dan perawatan aktif. Kapan dilakukan perawatan konservatif dan aktif? Perawatan konservatif kita berikan pada pasien-pasien preeklamsi tanpa komplikasi, yaitu pada pasien-pasien dengan tekanan darah kurang dari 160/110, protein urin positif 1, tidak ada gejala komplikasi, janin normal, pada usia kehamilan 23-34 minggu. Itu kita rawat selama 2 hari, kita berikan MGS4 loading dose dan maintenance dose, kemudian kita berikan obat antihipertensi, dan juga kita berikan pematangan paru selama 2 hari. Bila setelah 2 hari tensinya stabil, terjadi penurunan, maka kita dapat memulangkan pasien atau kita usahakan kehamilannya sampai ATRM atau 37 minggu setidaknya. Bila setelah 2 hari perawatan tensi tidak mengalami penurunan atau bahkan justru tinggi atau terjadi komplikasi lain, maka dikatakan gagal rawat konservatif dan kita lakukan perawatan aktif atau terminasi. Nah, perawatan aktif atau terminasi ini kita lakukan pada pasien-pasien preeklamsi berat dengan komplikasi. Contohnya pada pasien eklamsi, pasien dengan impending eklamsi, pasien dengan HELLP syndrome, pasien dengan IUGR ataupun fetal distress, itu kita lakukan perawatan aktif atau terminasi. Ini adalah kriteria yang tadi sudah dikatakan kapan dilakukan terminasi. Bila ibu ada edema paru, eklamsi, solusio plasenta, janin, pertumbuhan janin terhambat, itu maka kita lakukan terminasi pada pasien-pasien preeklamsi berat tidak menunggu sampai 37 minggu. Penanggulangan komplikasi pada preeklamsi yaitu komplikasi pada preeklamsi ada eklamsi, HELLP syndrome, edema paru akut, peripartum kardiomiopati, gagal ginjal akut, DIC, dan hipertensi ensefalopati. Nah, bila terjadi komplikasi tersebut, maka kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan penyakit dalam maupun neurologi. Manajemen pada eklamsi yaitu kita lakukan resusitasi, bebaskan jalan napas, patient safety,
pasang sungkup oksigen, pasang infus RR, kemudian kita berikan MgSO4 sebagai anti kejang. Kemudian kita berikan juga antihipertensi, nifedipin ataupun metildopa ataupun nicardipin. Kemudian kita beri obat-obatan bila ada edema paru, kita beri diuretik, kita beri antibiotik, antipiretik, analgetik, dan kita pikirkan untuk persalinan atau terminasi kehamilan setelah ibu stabil, tidak tergantung usia kehamilan. Dan seksio cesarea dilakukan bila ada indikasi obstetri atau BISOP score kurang dari 6. Jadi tidak harus dilakukan seksio. Bisa saja kita lakukan terminasi dengan induksi persalinan. Ini adalah manajemen pada HELLP syndrome. Bila terjadi HELLP syndrome, maka kita lakukan stabilisasi keadaan umum ibu dan nilai kesejahteraan janin. Kemudian kita beri MgSO4, pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, pemberian transfusi trombosit apabila kadar trombosit kurang dari 30.000 untuk mencegah perdarahan spontan. Terapi konservatif dilakukan apabila umur kehamilan kurang dari 34 minggu, tekanan darah terkontrol kurang dari 160/110, diuresis normal lebih dari 30 cc per jam, kenaikan kadar enzim hati yang tidak disertai nyeri perut kuadran atas kanan atau nyeri ulu hati. Kita berikan juga kortikosteroid untuk pematangan paru, dianjurkan persalinan per vaginam, kecuali ada indikasi obstetri atau BISOP score kurang dari 6. Bila akan dilakukan seksio cesarea dan kadar trombosit kurang dari 50.000, maka sebaiknya dilakukan transfusi trombosit. Komplikasi lain yang mungkin terjadi pada preeklamsi yaitu hipertensi, ensefalopati, stroke, maupun kebutaan kortikal. Terakhir dari saya, preeklamsi mungkin tetap ada, tapi ibu harus tetap bernyawa. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian sharing mengenai preeklamsi. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.